Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahlin Daud dengan NIM 9114200134. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Ekonomi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian pertengahan semester yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Fatmawati Daniti SPD MSA. Materi yang saya ambil yaitu mengenai jasa pengiriman uang atau transfer dan inkaso jasa. Pada slide pertama, jasa pengiriman uang atau transfer. Pengiriman uang merupakan perpindahan dana antar rekening dari suatu bank ke bank lain atau cabang bank sendiri atau bank lain, baik untuk kepentingan perseorangan, badan hukum atau badan usaha, tidak berbadan hukum atau untuk kepentingan bank itu sendiri. 1. Pihak yang terlibat dalam kegiatan transfer yaitu ada nasabah. Nasabah sebagai pihak pemilik dana atau pengirim atau penerima dana yang akan memindahkan dananya atau menerima sejumlah dana dari pihak pengirim melalui jasa pengiriman uang. Yang kedua, bank penarik atau biasa disebut dengan drawer bank, yaitu bank pelaku transfer atau bank yang menerima dana dan amanat dari nasabah untuk ditransfer kepada DRIU atau bank tertarik yang kemudian diserahkan kepada penerima dana atau beneficiary. Kemudian yang ketiga, atau ada bank tertarik atau DRIU bank, yaitu bank yang menerima transfer masuk dari DRIU bank untuk diteruskan atau dibayarkan kepada penerima dana. Yang terakhir ada beneficiary, adalah pihak akhir yang berhak menerima dana transfer dari DRIU bank. Yang kedua ada jenis transfer. Jenis transfer terbagi atas transfer keluar atau outgoing transfer, yaitu pengiriman uang atas perintah nasabah untuk keuntungan pihak lain pada bank lain atau cabang bank sendiri. Yang kedua ada transfer masuk atau biasa disebut dengan incoming transfer, yaitu pengiriman uang yang diterima dari cabang lain, bank sendiri atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana pada bank sendiri. Slide berikut ada jenis-jenis biaya pada jasa pengiriman uang. Yang pertama ada biaya transfer. Biaya transfer adalah biaya transfer masing-masing bank berbeda. Untuk transfer via ATM maupun setor tunai, untuk transfer sesama bank tidak dikenakan biaya. Tarif transfer antar bank BUMN biasanya sebesar Rp4.000 per transaksi, sedangkan tarif ke non-bank BUMN sebesar Rp6.500 per transaksi. Yang berikut ada pihak-pihak yang terkait dalam transfer. Yang pertama ada sarana transfer. Sarana transfer terbagi atas 5 jenis, yaitu ada transfer via ATM, transfer via mobile banking, transfer via internet banking, transfer via setoran tunai di bank, dan yang terakhir ada transfer via SMS banking. Kemudian jenis yang ketiga atau yang terakhir ada sarana transfer. Pihak-pihak yang terkait dalam transfer sarana ada 4, yaitu ada nasabah, bank penarik atau drawer bank, bank tertarik atau DRIU bank, dan yang terakhir ada beneficiary. Kemudian slide selanjutnya ada keuntungan dan kelemahan transfer. Keuntungannya yaitu biaya pengiriman uang relatif sangat murah. Yang berikut, uang yang dikirim dijamin aman sampai tujuan. Yang berikut, waktu tiba sangat cepat. Berikutnya, prosedur dan proses pengiriman sangat mudah. Berikut, dapat mengirim ke beberapa tempat tujuan sekaligus. Yang berikut, pengiriman uang tidak selalu tunai. Dan yang terakhir, merupakan bentuk pelayanan yang diberikan kepada nasabah. Nah, kelemahan dari
biaya transfer itu sendiri ada 4. Yang pertama, alur pengerjaan cukup panjang. Yang kedua, memerlukan konfirmasi baik pada pembeli atau penjual. Yang ketiga, sering ada kesalahpahaman. Dan yang terakhir, kelemahan dari biaya transfer, yaitu memerlukan biaya admin. Slide berikut ada pembahasan mengenai kegiatan pengiriman uang dan prinsip mengenal nasabah atau Know Your Customer atau biasa disingkat dengan KYC. Kegiatan transfer dana harus dikendalikan sedini mungkin, minimal melalui penerapan prinsip mengenai nasabah agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pencucian uang, atau melalui monitoring uang yang dikirim atau diterima dan perlunya mekanisme penyelesaian permasalahan mengenai uang kiriman yang terlambat atau tidak sampai. Slide berikut ada akuntansi transfer keluar dan akuntansi transfer masuk. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang disebut dengan akuntansi transfer keluar. Akuntansi transfer keluar akan dilakukan setelah seluruh setoran efektif. Setoran transfer dapat berupa setoran tunai, perdebatan rekening koran atau giro, pencairan tabungan atau deposito, warkat lain yang disetujui. Sedangkan akuntansi transfer masuk adalah pengiriman uang yang diterima dari cabang lain bank sendiri atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana daripada bank sendiri. Dan slide terakhir adalah pelaku inkaso atau collection. Dalam melakukan sebuah transaksi terdapat pelaku yang melakukan hal tersebut. Yang pertama ada prinsipikal, yaitu pihak yang memberi amanat kepada bank untuk menagih warkat berharga yang dimilikinya kepada si penagih. Yang kedua ada remitting bank, yaitu bank yang diberikan oleh nasabah untuk mengirimkan atau menagihkan warkat-warkat berharga yang hendak dikosakan. Yang ketiga ada presenting bank, yaitu bank yang menerima tagihan inkaso dari remitting bank. Yang keempat ada drawe, yaitu pihak yang tertagih yang mengeluarkan warkat berharga kepada prinsipikal atau transaksi yang sudah mereka lakukan. Dan yang terakhir ada collection bank, yaitu bank-bank yang terlibat dalam proses inkaso. Baiklah, itu pemaparan materi dari saya mengenai jasa pengiriman uang atau transfer dan inkaso jasa. Lebih dan kurang bisa maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.